Salam sehat para pemirsa Viga TV. Jumpa lagi dengan saya, Satrija Sumarko dalam acara Rumah Etik. Hari ini kita akan secara khusus membahas etika dalam perilaku pengusaha Alkes Lab. Saya berada dalam bisnis ini selama lebih dari 30 tahun. Dan bila ditanya apakah masalah-masalah etika yang pernah Bapak lihat dalam pengalaman Bapak sebagai pengusaha Alkes Lab, maka saya akan teringat kepada beberapa kasus. Saya akan berbagi sedikit pengalaman saya agar kita semua, termasuk saya, dapat mengambil pelajaran dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena pada akhirnya setiap tindakan tidak beretika akan memiliki konsekuensi. 1. Ada beberapa pemilik produk yang bertindak sewenang-wenang kepada distributor dengan memindahkan hak peredaran kepada pihak lain tanpa alasan yang jelas, atau menurunkan margin distributor sewenang-wenang karena telah memiliki perjanjian khusus dengan pelanggan. Hal-hal ini tidak sejalan dengan prinsip etika bisnis, karena dalam berbisnis, setiap pihak seharusnya saling menghargai. Karena dalam menghubungkan pemilik produk dan distributor, kedua pihak memiliki posisi setara dalam rantai pasokan serta saling membutuhkan. 2. Sebaliknya, ada pula kasus di mana distributor bertindak tidak jujur kepada pemilik produk. Misalnya, dengan diam-diam menyalurkan produk pesaing, tidak membayar biaya produk yang dipesannya, dan tidak memberikan layanan purna jual sesuai dengan perjanjian. Tindakan-tindakan ini juga tidak baik, karena dapat menghancurkan citra pemilik produk dan produk yang diwakilnya. Distributor harus berhati-hati untuk tidak melakukan hal-hal ini karena tindakan ini dapat berujung kepada tuntutan hukum dari pemilik produk. 3. Tindakan lain yang sering terjadi adalah persaingan tidak sehat. Salah satunya adalah melakukan framing kepada pesaing baik secara individual maupun secara kelompok. Salah satu tindakan framing yang paling sering membuat saya mengelus-ngelus dada akhir-akhir ini adalah framing dari beberapa oknum, tentunya bukan anggota Alkes Lab, yang menuduh para pengusaha Alkes Lab yang mengimpor produk dari luar negeri sebagai importir kronis. Saya tidak tahu apakah saya harus sedih atau tertawa mendengar framing ini. Pada prinsipnya, importir ada karena ada yang membutuhkan barang impor dengan berbagai alasan. Kalau pembeli produk secara konsisten tidak mau lagi membeli barang impor, tentu tidak akan lagi ada yang mengimpor. Jadi pada prinsipnya, produk impor itu ada karena ada kebutuhan. Kadang-kadang kebutuhan ini pun memiliki alasan yang kuat, yaitu misalnya bahwa produk yang kualitas yang dapat diterima belum dapat diproduksi di lokal. Sehingga bila rumah sakit memaksakan penggunaan produk lokal dan mendapatkan dampak yang tidak diinginkan, bisa saja rumah sakit menjadi trauma membeli semua produk lokal, dan tentu saja hal ini sangat merugikan perkembangan industri alat kesehatan dalam negeri. Sebaliknya, ada pula oknum yang melakukan framing bahwa produk Alkes Lab dalam negeri pasti buruk. Padahal saat ditanya datanya, tidak ada data yang dapat diberikan. Akibat framing ini terjadi pembunuhan produk Alkes Lab dalam negeri karena rumah sakit akan menghindar untuk membeli produk Alkes Lab dalam negeri dengan berbagai alasan. Contoh-contoh di atas menunjukkan betapa buruknya dampak dari tindakan tidak beretika dalam usaha Alkes Lab. Saya tidak akan pernah lelah menyuarakan bahwa usaha Alkes Lab adalah usaha yang memerlukan standar etika yang tinggi karena menyangkut nyawa manusia. Dan suatu saat, bila saat manusia yang kita bicarakan tadi adalah orang-orang yang kita kasihi. Untuk itu, etika bisnis merupakan hal yang harus kita junjung tinggi dalam usaha Alkes Lab. Saya Satrija Sumarko, sampai jumpa dalam episode Rumah Etik berikutnya.